anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat kan? Nah, tadi siapa yang berangkatnya paling awal? Saya, Bu. Ya, Desti Lestari. Karena Desti Lestari berangkatnya paling awal, berarti Desti pimpin doa ya, Nak? Ya, Bu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Niken, Nisa, Desti, Saya, Bu. Nurul, Saya, Bu. hadir semua ya. Baiklah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi air dan listrik. Sekarang kita akan membahas materi mengenai sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Namun sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Dengan membaca teks, siswa mampu mengetahui kondisi lingkungan sekitar dengan penuh kepedulian. Dan yang kedua, dengan mengamati alat peraga, siswa mampu mengidentifikasi sumber energi yang ada di lingkungan sekitarnya dengan penuh tanggung jawab. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan anak-anak Ibu buka buku tematiknya halaman 16. Kita akan mempelajari materi mengenai sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa sih contoh dari sumber energi yang dapat diperbaharui itu? Contoh dari sumber energi yang dapat diperbaharui antara lain adalah matahari, air, dan angin, serta banyak lagi contoh lainnya. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan beberapa contoh sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini ada batu bara. Batu bara termasuk ke dalam sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa? Karena batu bara adalah sumber energi yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Sedangkan sumber energi yang dapat diperbaharui itu adalah contohnya air. Mengapa sih air itu merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui? Karena dengan sumber energi air, meskipun digunakan secara terus-menerus, dia tidak akan pernah habis. Selain itu juga air memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah sebagai sumber pangan dan minum. Nah, sekarang Ibu sudah menyebutkan salah satu contoh dari sumber energi. Sekarang Ibu minta siswa Ibu untuk menyebutkan kembali contoh-contoh yang telah Ibu sebutkan mengenai sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ya, Niken? Sumber energi yang dapat diperbaharui itu ada matahari, air, angin. Dan yang tidak dapat diperbaharui ada bara, minyak. Ya, benar ya jawaban dari temannya. Tepuk tangan buat temannya. Jadi, apa sih hubungan pengetahuan yang kita miliki dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai air. Air itu
siapa yang berani maju ke depan untuk kita sama-sama mengamati alat peraga ini? Saya, Bu. Ya, Desti. Nah, jadi yang dipegang sama kawannya dan dipegang sama ibu merupakan sumber energi, macam-macam sumber energi, yaitu energi matahari, angin, listrik, air, dan minyak bumi. Nah, selain itu juga ada energi yang dapat diperbaharui dan ada juga energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, salah satu contoh energi yang dapat diperbaharui yaitu matahari. Silakan Desti bacakan energi ini. Matahari merupakan salah satu contoh energi yang dapat diperbarui karena matahari merupakan sumber energi yang tidak akan habis dan berfungsi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi bercahaya, mengeringkan benda yang basah, membantu proses pembentukan garam, membantu proses fotosintesis, sumber energi pembangkitan listrik, membantu pembentukan vitamin D. Ya, benar ya. Nah, jadi silakan. Nah, jadi energi matahari, salah satu contoh sumber energi itu adalah energi matahari. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai sumber energi yang kita pelajari hari ini? Nah, jika sudah paham, siapa yang bisa membedakan mana yang termasuk sumber energi matahari dan mana yang termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui dan mana yang bukan termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui? Saya, Bu. Ya, Miftah. Yang ini adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Dan yang sebelah ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Iya, pintar betul ya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi dua alat peraga ini adalah contoh sumber energi yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Baris pertama kelompok 1 dan baris kedua kelompok 2 ya. Ya, Bu. Nah, silakan kalian baca teks yang ada di buku tematik halaman 17 dan silakan jawab pertanyaan yang ada di buku tersebut. Baiklah anak-anak, waktu membaca dan menjawab sudah habis. Sekarang silakan kumpulkan tugasnya. Baiklah, Ibu akan mengkomunikasikan sedikit materi kita pembelajaran hari ini mengenai sumber energi, di mana sumber energi terbagi menjadi 2. Sebelum kita tutup pembelajaran, apakah yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita hari ini? Ya, Miftah. Sumber energi ada 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui, contohnya matahari, dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, contohnya minyak bumi. Ya, pinter. Benar ya, tepuk tangan buat Miftah. Nah, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu mengenai sumber energi, di mana sumber energi tadi yang dikatakan Miftah terbagi menjadi 2, energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa dikatakan dapat diperbaharui? Karena sumber energi tersebut tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus, sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui akan habis. Baiklah anak-anak, agar kalian tetap mengingat pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Silakan kalian kerjakan buku tematik kalian halaman 20. Di situ ada beberapa pertanyaan, silakan kalian jawab. Dan minggu depan akan kita bahas kembali. Itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai sumber energi, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai menghemat energi. Silakan kalian pelajari di rumah ya.
Baiklah, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum pulang ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.